Tapi kita dulu semangatnya kan pantang pulang sebelum padam. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Doktrinnya begitu. Salam literasi, kita bersua lagi. Sekarang kita merasa sangat beruntung karena beroleh narasumber yang keren banget. Dan cantik. Siapa dia? Dan cantik, Ayu Utami, novelis kita. Ya, dia seorang yang sangat kreatif, kawan lama kami. Setauku dia multi talent ya. Dia penggambar yang bagus, lalu juga bisa main gitar, bernyanyi. Yang utama kemudian dikenal oleh publik adalah dia seorang penulis kawakan. Dia novelis terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita akan bercakap santai aja. Aku manggil Ayu ya. Iya dong, hasil dan iya. Seneng banget ketemu lagi setelah kita dulu jadi aktivis 30 tahun yang lalu. Betul. Sekalian mengingatkan kalau hari ya, hari ini Aliansi Jurnalis Independen yang bidangnya termasuk kami bertiga akan merayakan ulang tahunnya yang ke-30 di Pusat Perfilman Usmar Ismail ya. Nah, Ayu, Anda juga pernah menjadi gadis sampul dan menjadi finalis. Bisa diceritakan? Ini gimana? Dari ulang tahun Aji terus pertanyaannya gadis sampul itu agak loncat jauh sekali ya. Itu konteksnya multi talent tadi. Itu kecelakaan sejarah. Enggak, sebetulnya saya tuh senang nulis dari kecil. Dan pengen jadi wartawan juga waktu kecil gara-gara baca Tintin. Tapi terus mungkin ya lupa cerita itu dan kita masuk. Terus pengen jadi seniman. Pengennya macam-macam ya, terlalu banyak pengen. Terus tapi saya stranded di jurusan Fakultas Sastra, jurusan studi Rusia. Kemudian saya merasa di UI. Ya. Terus saya merasa kok kurang asik ya kuliahnya ya. Ya mungkin waktu itu kan nggak ada native speaker, buku-bukunya lama. Jadi saya pikir kalau saya cuma kuliah doang, saya nanti lulus nggak punya pengalaman. Nah itulah saya mencoba macam-macam lah. Ada nyoba jadi ikut wajah Femina, nyoba jadi kerja jadi sekretaris, nyoba jadi PR. Itu periode saya mencoba macam-macam sampai akhirnya saya ketemu jadi wartawan lagi. Dari itu saya merasa ini tempat saya yang menyenangkan. Artinya yang lain-lain tuh nggak cocok kayaknya. Perjumpaan Ayu dengan dunia tulis menulis praktis sudah dewasa ya, maksudnya secara formal gitu. Setelah mencoba menulis sih. Sebetulnya waktu SMA saya coba nulis novel dan udah saya bikinin sampulnya, udah pakai ilustrasi saya kirim ke Gramedia tapi ditolak. Itu percobaan saya menulis novel. Berarti masih SMA ya. Terus saya sudah menjadi wartawan dan sudah menjadi penulis waktu masih kuliah. Oke. Dulu tentang apa tuh novelnya Mas? Enggak, sebelum ke novel. Jadi tadi setelah mencoba macam-macam akhirnya merasa bahwa dunia yang pas adalah menjadi jurnalis. Dan Ayu pernah bekerja di sejumlah media, aku ingat ya. Pernah di Humor, di Matra, di DR kita bersama, lalu di Forum Keadilan. Pertama saya di Humor saya nggak bekerja sebagai wartawan. Saya itu ikut lomba cerpen humor dan menang. Nggak ada nomor satunya waktu itu. Jadi semuanya kayak hadiah harapan. Jurinya antara lain si Tri Agus. Yang disebutnya sekarang. Iya, Tas. Okay. Jadi saya hanya hanya menangkan lomba aja di majalah Humor. Tapi saya bekerja bukan magang ya waktu itu freelance lah di majalah Matra. Itu majalah yang juga sebagian sahamnya dimiliki oleh Tempo. Yeah. Jadi di situ saya ketemu Andi Noya, ketemu Nano Riantiarno. Disitulah saya ketemu dan kantor mereka nggak jauh dari Humor. Nah Humor juga sebagian sahamnya dipegang oleh Matra. Dulu ada satu redaktur Matra namanya Kemal Atmojo. Nah dia pegang Humor juga. Jadi kita main-main aja gitu. Terus di situ saya mulai nulis, dapat terus di seberangnya adalah kantor Berita Buana yang sekarang menjadi Republika. Ini di Jalan Pasar Minggu. Jadi kita main-main gitu. Teman saya bawa saya ke Berita Buana, terus saya dapat kolom mingguan di situ loh. Saya masih unyu-unyu gitu.
namanya Sketsa. Nah setelah itu saya majalah Forum baru buka. Itu Karni Ilyas juga redaktur hukum di majalah Tempo ya. Sama Pandana Baban. Sama Pandana Baban kan memang itu kan majalah Forum itu setengahnya adalah milik Kementerian Kehakiman, terus Tempo masuk. Jadi kalau Pandana Baban dari tim yang lamanya, Karni Ilyas dari tim yang Tempo. Terus saya masuk di majalah Forum. Disitulah saya ketemu Santoso, ketemu Imran Hasibuan, ya tentu saja ketemu Karni Ilyas, Wina Armada, kemudian Norka Masari. Ignatius Haryanto kumpul. Itu di bawah saya. Bawah jauh, ya? Saya udah dipecat sama Karni baru Kumkum masuk. Nah kalau di Matra tadi Ayu menulis apa di kolom itu, budaya semata kah atau bebas? Kalau di Matran saya lebih sebagai reporter, saya bantu-bantu reportase. Pada umumnya begitu, karena saya masih kuliah ya, masih baru. Belum selesai kuliahnya ya? Belum, justru saya tuh kerja karena saya tahu kalau saya lulus kuliah dengan materi pelajaran yang seperti itu, yang gak ada native speakernya, saya tuh gak punya apa-apa sebenarnya, gak banyak bekalnya. Jadi sambil mau nyelesain kuliah, saya nyari bekal di tempat lain. Dan akhirnya ya tadi saya cerita lah macam-macam saya coba kerjakan sampai jadi wartawan. Nah di Mata lebih jadi reporter. Biasanya anak kecil-kecil itu anak muda kan dibawa wawancara. Terus nanti kita yang suruh transkrip kan. Itu kerjaan saya. Tapi ada juga beberapa kolom yang saya tulis di situ. Ada cerpen juga yang saya tulis. Cuma di Berita Buana saya dikasih oleh Farid Gaban waktu itu kolom mingguan, kasih nama Sketsa. Lumayan beberapa kali lah, tapi kemudian akhirnya saya kerepotan juga. Ya namanya juga anak masih umur 20 awal ya udah dikasih kolom gitu, pasti kelabakan juga. Kapan Ayu mulai merasa bahwa aku ada bakat nulis nih gitu? Meski itu kan sebenarnya bukan pengakuan ya, mungkin ada orang yang bilang, kamu berbakat juga nih nulis gitu. Kapan kira-kira merasa itu? Kalau tanpa pengakuan orang, saya merasa berbakat nulis waktu saya nulis mencoba nulis novel waktu SMA. Tapi kan ditolak, jadi tidak mendapatkan pengakuan. Meskipun waktu itu lucu, Gramedia, saya diantar tante saya ke Gramedia ngasih naskah itu, dan mereka berjanji dalam 30 hari memberikan jawaban. Dan memang waktu itu bisa loh, Gramedia kasih 30 hari, sekarang udah gak mungkin. Dan jawabannya ya ditolak. Yang terima tante saya, orangnya bilang, ya anaknya berbakat tapi masih harus belajar gitu, belum matang. Ya itu mungkin pengakuan, meskipun ya berbakat, potensinya ada tapi belum matang. Nah kemudian ketika saya ceritanya soal apa tuh? Cerita petualangan kayak 5 sekawan gitu lah. Cerita remaja. Terus waktu saya di media mulai belajar nulis ya, kalau saya nulis biasanya nggak diedit karena udah beres. Makanya saya langsung ditawari nulis, dikasih kolom. Karena pada umumnya laporan saya itu tidak membutuhkan editing. Jadi kira-kira di situ orang udah memberitahu bahwa ya ini anak berbakat. Gitu aja sih. Terus ya ada isu nggak ya tertentu gitu yang saya suka ya, yang paling disukai? Waktu itu saya kan masih kosong ya, maksudnya saya blank. Ya paling isu-isu sosial budaya, kritik sosial, apa namanya, refleksi zaman. Tapi kan masuk ke dalam sebuah media ya saya dikasih tugas apa gitu. Akhirnya kan banyak ya wawancara orang, terus hal-hal yang sifatnya lebih humaniora, humanistik ya. Terus begitu masuk forum ya kita dibentuk untuk berminat pada isu-isu keadilan. Nah sebagai wartawan tentu ada pengalaman yang belum bisa terlupakan sampai sekarang. Apa antara lain? Antara lain saya harus wawancara Rudini. Mendagri Rudini. Dan saya satu lihat sama dia dan saya nggak lihat dia. Nggak lihat atau tak mengenali? Dia tidak mengenali dan karena mungkin ternyata Pak Rudini itu kecil. Sementara kita kan membayangkan pejabat itu besar ya. Apalagi jenderal ya. Jenderal kita membayangkan besar.
Jadi Jadi gagal dong. Jadi interview. gagal. Terus saya juga pernah harus wawancara ke siapa ya? Sekarang saya lupa orangnya, tapi itu juga gagal dan saya sebetulnya menunggu pokoknya saya nunggu seharian bahkan sampai saya nahan kencing, nggak boleh ke WC karena kalau kita ke WC nanti dia lewat. Penting banget dong nih orang pasti. Penting, tapi sekarang saya lupa siapa. Ya itulah kayak hal-hal seperti itu. Karena sekarang udah menjadi nggak penting dia. Tapi kita dulu semangatnya kan pantang pulang sebelum padam. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Doktrinnya begitu. Nggak ada Itu berita. wartawan zaman itu tuh begitu ya militansinya itu. Nah yuk, kemudian Ayu dikenal orang sebagai aktivis dan kita bertemu sebagai sama pegiat gerakan. Ya bisa nggak diceritakan kenapa Ayu yang pernah menjadi model gadis tampil dan finalis kemudian berubah haluan secara drastis? Apa yang terjadi? Saya nggak tahu apakah itu perubahan haluan secara drastis, tapi ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang sebelum itu saya merasa nggak cocok, nggak nyaman. Karena misalnya saya pernah jadi PR dan lain-lain, sekretaris gitu. Bukan saya merendahkan pekerjaan itu sama sekali, enggak. Saya orang yang tidak pantas untuk pekerjaan itu. Karena saya misalnya, saya nggak bisa beramah-ramah. Harus berwajah manis, ngalem orang tuh saya nggak bisa. Jadi saya nggak nyaman di pekerjaan seperti itu. Terus ya begitu masuk ke dunia jurnalistik saya merasa nyaman aja, saya bisa jadi diri saya sendiri. Ya itu bukan perubahan drastis ya, ini aja kita lagi nyari terus nah ini dia cocoknya di sini. Sebetulnya sih itu aja, kita masih muda kan mencari-cari mana sih yang Jati diri ya. mencari yang kita tuh ada di mana gitu, yang cocok di mana. Nah ada kejadian yang membuat orang kemudian berang dan turun ke jalan. Ayu kupikir termasuk bagian dari orang semacam itu ya, pemberedaran 3 media. Nah kemungkinan besar anak-anak sekarang tidak tahu banyak tentang peristiwa itu. Jadi Ayu tolong ceritakan secara potret besarnya. Bukan potret besarnya kali ya, tapi potret batinnya. Ya. Saya ini juga orang yang datang dari keluarga birokrat. Bapak saya jaksa. Dan pendukung Soeharto. Dan kami dianjurkan, bahkan dipaksa waktu SMA untuk memilih Golkar. Karena kan perintahnya begitu. Jadi waktu saya besar itu saya nggak punya semacam kegelisahan apapun tentang pemerintah. Jadi seperti anak-anak sekarang mungkin melihat semuanya baik-baik aja. Dia bisa eksis di sosmed, bisa eksis di sini, bisa beli baju bagus, bisa pokoknya eksis dengan cara yang permukaan ya. Jadi saya kira saya juga nggak berbeda dari anak-anak muda sekarang. Saya adalah anak-anak muda yang seperti itu waktu SMA. Tujuannya ya nyari tempat yang kita bisa eksis, senang, misalnya jadi seniman apa-apa gitu. Tapi tidak punya pertanyaan kritis pada pemerintah. Nah, itu terbukanya pelan-pelan. Persisnya terbukanya ketika saya menjadi wartawan ya, saya mulai melakukan reportase, melihat ada banyak kasus ketidakadilan. Nah, disitulah saya mulai terbuka. Bahkan waktu saya di UI, saya nggak tertarik juga jadi aktivis. Ya teman-teman saya kan Hilmar Farid, terus si Abdul Aziz sudah meninggal, si Fadlizon tuh bukan aktivis kiri. Fadlizon tuh dari dulu aktivis yang aman ya, dia demonstrasinya ke kedutaan Amerika soal Palestina. Jadi dia tidak mengambil posisi yang akan berhadapan dengan tentara. Jadi dia intelektual tapi sebetulnya di tempat yang aman. Nah tapi kan kalau kita lihat teman-teman yang anak sejarah terutama itu kan aktivis-aktivis kiri ya. Cuma ya pada saat kuliah atau di kampus saya juga nggak tertarik untuk menjadi bagian dari mereka. Kenapa? Mungkin mereka tuh terlalu maskulin. Zaman itu aktivisnya tuh sangat maskulin dan juga memandang perempuan agak saya nggak nyaman lah dengan gayanya mereka. Terus ya sebetulnya kalau kita lihat sekarang kan lucu aja kan pemberontakan para aktivis saat itu kan antara lain anti kemapanan, terus nanti nggak mau sikat gigi, nggak mau mandi gitu.
The kill gitu ya, the kill. Iya, terus memandang perempuan juga tetap boys club lah. Mereka tuh tetap boys club. Jadi saya kira salah satu alasan saya nggak pengen berada bersama para aktivis-aktivis kiri itu waktu itu kesadaran gender belum ada. Jadi saya merasa ini boys club. Saya nggak suka gaya. Ada sesuatu yang saya nggak suka. Nah di dunia jurnalistik saya suka karena tentu saja ini dunianya semuanya masih patriarki ya. Tapi at least ini adalah dunia profesi. Kita tuh dinilai berdasarkan kerja kita. Itu yang buat saya ini hubungan ini jauh lebih menyenangkan daripada hubungan di dunia aktivis yang kadang-kadang anti kemapanan gak jelas tapi juga boys club. Jadi gitu. Jadi saya tuh baru menjadi aktivis bukan jadi mahasiswa. Tetapi ketika saya ini cuma mau jadi wartawan yang benar, kok nggak bisa? Saya ini nggak punya keinginan melawan pemerintah. Kita hanya pengen jadi wartawan profesional, punya kode etik yang benar. Itu pun tidak bisa. Nah ini disinilah saya merasa ya kita harus turun ke jalan, harus menyuarakan. Nah, Bredel atau pemberangusan media terjadi pada 21 Juni 30 tahun lalu ya, 94. Nah, sejak itu kemudian orang mengenal Ayu sebagai aktivis yang kenal saya sebagai aktivis cuma Hasudungan sama Rina. Sebagai pegiat di Aliansi Jurnalis Independen, apa sebenarnya peran yang dilakukan oleh Ayu dan kawan-kawan? Sebetulnya saya gini, memang itu jadi 21 Juni 1994 itu satu titik balik atau titik penting dalam hidup saya, yaitu tadi tiba-tiba kita menyadari bahwa bahkan untuk menjadi seorang yang profesional aja kita nggak bisa. Itu kita tuh kayak berada di dalam kekuasaan pemerintah yang tidak adil yang bisa mencabut surat izin ketika itu ya. Kalau teman-teman yang muda nggak tahu, dulu tuh menerbitkan media itu harus pakai surat izin, dan surat izin itu mahal sekali dan susah sekali, sehingga yang dilakukan orang-orang yang mau bisnis media itu adalah membeli surat izin yang udah lama, yang udah nggak terbit. Saya kira majalah Forum kan surat izinnya punyanya kehakiman ya. Terus majalah kemudian hari ini ada majalah namanya DR saya sama Sudungan kerja di situ. Demokrasi dan reformasi istilahnya, tapi sebetulnya itu detektif dan romantika. Dan kita plesetkan menjadi detektif yang romantis. Iya. Jadi itu suasana yang sangat represif. Kemudian kalau ada media yang pemerintah tidak cocok, pemerintah bisa ambil seluruh izin terbitnya ya. Beda dengan buku. Kalau buku biasanya bukunya aja yang dilarang. Kalau media tuh perusahaannya ditutup. Nah, jadi 21 Juni 94 itu terjadi pemberedelan, kita sebutnya namanya pemberedelan, yaitu pelarangan terbit terhadap 3 media massa yang penting, majalah Tempo, Detik, dan Editor. Terus ya itu titik balik buat saya ya. Terus ya teman-teman entah bagaimana kemudian teman-teman itu shocking sekali sih. Terus teman-teman muda pada kumpul ya, kita mulai kumpul-kumpul dari beberapa media massa untuk membicarakan bagaimana melawan ini. Nah maka itu lama-lama terbentuklah sebetulnya saya sudah lupa detailnya tapi pertemuan rapat-rapat kecil, kemudian akhirnya diputuskan kita melakukan pertemuan di Wisma Tempo Siarnagali ya di Megamendung. Itu sebetulnya satu tempat di mana Tempo suka mengadakan semacam rapat training atau pertemuan untuk SWOT ya analisa gitu. Hari kita pakai di sana dan itu Agustus ya. 7 Agustus. Kalau nggak salah berangkatnya 4 Agustus ya. Dan disitulah kita mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen, dan 7 Agustus itu juga ulang tahunnya Heru Hendratmoko dan Andreas Harson. Iya. Kawan-kawan gitu ya. Sekalian ya. Jadi 30 tahun lalu ya. 30 tahun yang lalu.
kita masih gemes-gemes lah ya, masih Kulit dede-dede masih gemes. kencang nih. Masih dede-dede gemes. Nah, 98 itu tentu tahun yang sangat spesial buat Ayu karena Sebetulnya kamu nanya tadi peran saya di Oh Aji. iya, perannya ya. Saya juga lupa peran. Maksudnya sebetulnya akhirnya mungkin saya nggak terlalu banyak berperan yang ya peran kita kayak serabutan gitu ya. Ada butuh apa. Tapi kan saya tahu ada beberapa temen yang benar-benar di bawah tanah ya, bikin penerbitan bawah tanah. Itu kita nggak boleh sebut orang-orangnya atau gerakannya. Tapi saya enggak. Tapi saya misalnya membantu kalau kita bikin beberapa terbitan ya, kayak distribusi berarti ya. Dulu majalah, aduh nih kalau anak sekarang lihat majalahnya tuh independen gitu ya, kita Lloyd kita bentuk. aduh itu kayak stensilan ya. Aduh nggak mutu banget lah pokoknya. Tapi covernya keren ya. Iya, covernya kan isinya juga. tapi cara cetaknya jelek. Iya, betul. Covernya sih karya-karyanya Samsar, karya Yos sama Tisnas. Pokoknya karya seniman-seniman bagus lah. Tapi kan mutu cetaknya jelek. Iya. Ya namanya juga itu loh yuk, karena dia ilegal ya istilahnya pada waktu itu. Jadi, kita masih jualnya fisik, nanti ada temen nyetaknya di Bandung terus dibawa ke Jakarta ya. Saya bantu-bantu di situ, tapi kemudian kan segera kita tahu bahwa Aji itu kan Aji dilarang ya oleh pemerintah. Terus wartawan-wartawan yang ikut menandatangani deklarasi Sirna Gali berdirinya Aji itu kan direpresi, dipecat lah. Cara mencatnya adalah dulu kan setiap pemret atau pemimpin redaksi itu harus anggota PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia, dan melalui rapat-rapat PWI semua pemimpin redaksi harus memecat anggotanya yang atau wartawannya yang terlibat Aji. Caranya kan metodenya dulu gitu. Jadi pemecatannya tidak diberikan langsung secara tertulis, nggak boleh, tapi lewat persuasi yang sebetulnya represif sifatnya. Jadi ya akhirnya Karni Ilyas juga melakukan itu pada saya. Pertama-tama biasanya kami dipindahkan ke divisi lain yang bukan redaksi. Saya tiba-tiba ditaruh di pemasaran sama si Imran Hasibuan segala dan Santoso. Ya terus lama-lama karena kita nggak perform di situ, akhirnya kita dipecat. Kira-kira gitulah ya. Nah, terus ketika itu kita kan sama-sama tahu bahwa Aji itu tidak bisa beroperasi secara terbuka ya. Nah disitulah Gunawan Muhammad dan beberapa teman memikirkan satu organisasi baru yang bisa bekerja secara terbuka untuk bisa menerima dana dan membuat acara-acara terbuka. Lalu kami mendirikanlah namanya ISAI, Institut Studi Arus Informasi, yang sekarang udah nggak ada. Tapi kira-kira gitu. Jadi Aji tetap beroperasi di bawah tanah, menerbitkan majalah independen, tapi untuk operasi-operasi di atas tanah yang harus terbuka, mau bikin pelatihan pers kampus segala, pakai bendera ISAI. Dan akhirnya saya lebih banyak di ISAI, ya membantu ya bikin pelatihan jurnalistik, terus ada beberapa seminar yang sifatnya terbuka gitu ya. Nah, salah satu kontribusi Ayu yang nggak disebut tadi adalah menjadi penyumbang dalam buku kecil berjudul Bredel. Ada Daniel Dakidai, Gunawan. Itu salah satu buku yang paling pertama kita lakukan sebetulnya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang beberapa sudah beredar di media massa yang menyesali atau mengutuk pembredelan ya. Waktu itu kan ada beberapa intelektual yang sudah menulis, misalnya Mokhtar Pabotinggi, terus Daniel Dakide, Mas Mimar, Mangiang ya. Terus sebetulnya tulisan saya tuh mau tadinya untuk pengantar, tapi kok jadi personal sekali dan panjang, akhirnya dijadikan satu tulisan sendiri. Itu saya kira langkah pertama yang kita lakukan untuk menerbitkan sesuatu yang bisa disebarkan, paling tidak untuk menunjukkan bahwa banyak orang, banyak intelektual, banyak penulis kolom, banyak pemikir yang tidak setuju pembredelan. Kan ini zaman yang
lain ya. Tapi dan mungkin kita akan kembali ke zaman itu loh sekarang ya, bahaya. Sangat mungkin ya. Jadi di mana masyarakat tuh apatis, ya pragmatis juga, dan mengatakan ya udah memang betul yang kuat tuh ya udah diikuti lah. Ya. Nah, Ayu sebentar. Islam. Kan Ayu dari keluarga yang mapan nih, birokrat gitu kan ya. Nah, keterlibatan Ayu dalam aktivitas yang melawan pemerintah itu ada nggak konflik di dalam keluarga? Biasanya orang-orang keluarga birokrat kan selalu pesannya jangan mencoreng nama misalnya ya kan? Itu ada nggak kalau di keluarga atau cukup liberal di? Ada, tapi sebetulnya bapak ibu saya nggak terlalu keras ya. Maksudnya tidak sampai yang tidak keras, cuma tidak sampai konflik pecah gitu. Cuma saya kan bawa majalah independen dan selebaran segala macam ke rumah, jadi ibu saya tuh suka sangat khawatir. Ya kan memang bisa ada sanksi ya pada waktu itu. Tapi nggak sampai diminta untuk tidak terlibat jauh gitu. Enggak ya. Oke, bagus juga ya. Nah, di penghujung 98 itu saya ingatku itu tiba-tiba Aji Buah Bibir menjadi selebriti menggunakan nama orang sekarang ya, karena novel Saman dinyatakan sebagai karya terbaik oleh Dewan Kesenian. Bisa diceritakan seperti apa perasaan waktu itu, masih berjuang di jalanan kemudian? Ya, kan kita tahu ya, kita kan sebagai anggota AJI udah nggak bisa bekerja sebagai wartawan secara terbuka. Jadi kita nggak punya outlet untuk menjadi profesional yang terbuka lagi. Terus saya nulis apa ya gitu. Jadi kan masih pengen nulis. Nah disitulah justru jadi karena saya tidak bisa menjadi wartawan, saya jadi nulis novel. Saya mulai menulis karena banyak sekali kegelisahan yang kita alami ya. Ada persoalan ketidakadilan yang betul-betul kasat mata. Kita sebagai wartawan kan kita juga terima laporan-laporan dari daerah. Ya, perampasan tanah yang sedihnya sekarang masih terjadi juga. Betul. Terus di sisi lain juga saya punya kegelisahan sendiri juga mengenai soal-soal gender ya. Jadi semua itu menggumpal dan akhirnya saya nulis novel sambil bekerja di ISAI, kadang-kadang membantu di Aliansi Jurnalis Independen juga. Saya menulis novel kira-kira tahun 97 waktu itu. Nah kebetulan ada Dewan Kesenian Jakarta membuka lagi lomba. Padahal lomba itu sudah berhenti lama karena juga di bawah pemerintahan yang begitu korup itu kesenian nggak diperhatikan. Jadi Dewan Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki itu nggak ada yang ngurusin. Entah bagaimana tahun itu mereka lagi mikir kita adakan lagi, padahal udah bertahun-tahun nggak ada perlombaan itu. Terus saya dikasih tahu, terus saya ikutkan aja, naskahnya belum selesai, dan juga ada batas minimal. Jadi lucu lombanya bukannya ada batas maksimal. Halamannya. Iya, jadi ada batas maksimal, nggak boleh lebih dari sekian halaman gitu. Nah novel saya sebetulnya lebih panjang daripada itu dan memang belum selesai, jadi saya potong aja di yang sekarang terbit sebagai Saman. Nah itu masuk terus sebetulnya saya pakai nama samaran Jambu Air. Kenapa Jambu Air? Kenapa bukan jambu kelutuk? Jambu batu. Jambu kelutuk. Jambu batu dan jambu kelutuk itu bunyinya jelek. Jambu Air itu bagus. Tapi sebetulnya saya terinspirasi nama anaknya Darmanto Yatman. Nah, Bunga Jeruk. Iya. Oke, lucu juga nama-nama. Nah, tapi sebetulnya nama itu dihapus juga di juri. Terus tadinya yang cerita di belakang layar ya. Karena saya tulis fragmen dari novel Laila Tawampir di New York. Jadi Saman itu adalah fragmen dari novel. Jadi bukan novel, dia belum novel yang utuh. Itu disingkirkan oleh Dewan Juri ini. Bukan Dewan Juri, administrasinya. Jadi tidak diberikan kepada Dewan Juri karena dianggap bukan didiskualifikasi. Terus Dewan Juri bekerja, terus mereka nggak puas sama semua naskah yang masuk, yang mereka baca. Terus entah bagaimana si panitia bilang itu ada sih naskah yang didiskualifikasi. Lucu tuh ya. Terus mereka baca, itu pemenangnya. Nah waktu itu memang Saman itu jadi buah bibir karena
dia dianggap baru sama sekali, terobosan. dalam banyak hal, misalnya dalam bentuk tulisannya yang lain sama sekali, kan itu nggak linear ya, fragmented, terus isu-isu dan cara bertuturnya yang sangat berani. Jadi waktu Abis Saman itu diumumkan sebagai pemenang, kan mereka juga nggak tahu siapa itu Jambu Air gitu. Terus akhirnya tentu saja tahu karena ada KTP yang diberikan. Terus itu udah beredar, jadi Saman itu sudah beredar skrip naskahnya yang di Dewan Kesenian Jakarta tuh udah dikopi sebelum diterbitkan ya. Sudah banyak sekali beredar. Terus banyak orang datang ke saya mau baca. Dulu saya masih kasih disket nih, jadi karena saya belum pengen menerbitkannya, saya pengen menyelesaikannya. Jadi saya masih kasih disket, itu lucu banget ya. Lama-lama saya pikir setiap orang saya kasih disket bangkrut saya. Terus disket itu apa yuk? Anak sekarang nggak ngerti loh. Disket itu apa ya? Tempat nyimpen data itu ya kan? Komputer jadul, komputer tabung. Jadi dulu komputer itu datanya nggak bisa disimpan di komputernya. Harus dimasukkan disket, harus dimasukkan ke disket, dan disket itu besar, kotak gitu ya, hitam, verbatim, mereknya. Pokoknya barangnya besar lah, berapa kalinya USB itu. Tapi kapasitasnya kecil sekali. Pokoknya nanti di browsing aja disket atau lebih dulu lagi ada floppy disk. Pokoknya ajaib deh. Jadi saya bagi-bagiin itu semacam USB. Kita bangkrut kan, kita bagiin orang USB gitu kan. Terus kebetulan saya di-approach oleh saya ada diundang wawancara ke Kompas. Terus di Kompas tuh wawancaranya jahat banget si Bri Redana itu sama Salomo Simanungkal. Salomo kawan kita itu udah pensiun. Pokoknya saya digambarkan, Ayu yang menulisnya lancar itu ternyata gagap kalau ngomong. Oh ya, dibilang begitu. Padahal lebih gagap lagi Salomo. Pokoknya tulisan di halaman 1 Kompas, Ayu Utama tuh nggak bisa ngomong. Ternyata dia gagap kalau ngomong. Lucu banget. Agak tendensius itu. Menurut saya memang tendensius. Itu antara lain menurut saya bias gender yang ada di dunia kita ya. Jadi kalau perempuan kan saya emang pertanyaannya sulit. Yuk waktu itu sampai dianggap gagap menjawab. Kita tafsir aja. Saya nggak tahu, tapi mungkin saya tuh nggak gagap menjawab tuh ketika saya pernah diwawancara di sebuah TV bersama Garin Nugroho. Narasumbernya saya, Garin Nugroho, dan satu penanya. Di situ saya belajar, Garin ini kalau pertanyaan yang nggak bagus, dia ngomong aja, dia tidak menjawab pertanyaan. Dia sesuai ya. Tapi dengan demikian dia lancar. Oke. Nah, jadi saya tahu, gini caranya orang menjawab. Kalau pertanyaannya goblok atau susah atau apapun, lu ngomong aja yang lain. Supaya nggak dibilang gagap. Itu tips juga. Iya. Jadi saya tentu saja Garin nggak ngajarin begitu. Cuma saya merasa, Garin ini lancar sekali ngomongnya ya. Tapi dia nggak nyambung sama pertanyaan. Ya udah, jadi saya tahu supaya lu nggak dianggap gagap, lu ngomong aja yang lu tertarik. Lu gak usah pikir itu pertanyaan apa. Jadi tadi menarik yang soal sama. Nah, terus saya diwawancara itu. Terus ada 3 orang laki-laki seumuran saya kira-kira datang. Mau nggak diterbitin di sini? Saya nggak tahu itu penerbit apa. Saya pikir Gramedia lah. Pokoknya kan Kompas, Gramedia, ya udah sama gitu. Tapi karena mereka seumuran saya, jadi saya merasa lucu nih, menyenangkan orang-orang ini. Mereka ternyata adalah Pax Benedanto dan beberapa teman, dan itu adalah penerbitnya namanya Kepustakaan Populer Gramedia. Ya udah, disitulah pertemuan saya dengan salah satu penerbit di bawah Gramedia yang saya sampai sekarang senang. Waktu itu bertemu dengan Bang Parakitri juga, bos KPG. Ketemu. Ya, tapi kan dia tuh kurator juga kan di sana ya. Kurator kan. Dia adalah pemimpinnya KPG. Dia yang mendirikan KPG. Jadi ya seperti gitulah ya. Kayak kita lihat Tempo, Kompas itu kan pemimpinnya pertama Gunawan Muhammad sama Fikri kalau di Tempo, terus kalau Kompas Yakob Utama sama PK Oyang. Nah,
begitu yang muda-muda ini mulai 40 tahun, mereka kan butuh eksistensi sendiri. Jadi media besar ini mulai bikin Wadah untuk wadah-wadah mereka. baru. Iya. Kayak tadi Kartini Ilyas dapat majalah Forum, Andi Noya ada Matra. di Matra sama si siapa Mano Riantiarno, Kemalat Mojo. Kemalat Mojo di bawahnya masih lebih muda, tapi yang sebelumnya Nano dan Andi Noya. Nah di Kompas juga gitu. Para Kitri dapat Mainan sendiri gitu mainan ya. sendiri dan Biar dia nggak ngerecokin ya. bank gitu kan. Ya untuk mengembangkan ini juga institusi juga. Nah ya ya para Kitri orang hebat. Dia kasih buku saya Dawkins, itu sebelum orang baca Dawkins, para Kitri udah kasih saya The Selfish Gene. Oke. Dawkins ya. Jadi ingat saya, para Kitri itu dari dulu udah minatnya itu mempopulerkan sains, dan itu baru terjadi sekarang. Ya. Tapi visinya udah dari 25 tahun yang lalu. Dia pasti suka karena orang Batak juga. Enggak, kami pernah bermitra juga. Sama Batak. Para Kitri itu menulis novel dan juga skrip. Nah skripnya aku belum pernah tahu. Iya. Gadis Maraton kalau nggak salah. Itu jadi pemenang. Oh itu? Yes, Yeni Rahman ya? Itu para Kitri yang bikin. Para Kitri. kalau nggak Gadis salah. Maraton. Iya Yeni Rahman. Yeni Rahman Iya, itu dia dapat itu ya Citra ya kalau nggak Iya. salah. Oh, Kalau nggak salah para Kitri. Para Kitri. Kalau novelnya si Bongkok. Si Bongkok. Gramedia. Itu kan dia agak ini ya, bukannya para kritik agak serius gitu ya, agak kritis. Ketat. Maksudnya Oh, ketika iya. baca Salman dia ada kritik atau komentar yang Enggak. gimana Enggak lah. Yang sebetulnya yang bawa naskah Saman ke KPG itu Chris JB. Iya. Oh ya Mas Kris. Enggak sih para kritik ini aja dia senang-senang aja. Dan di Kompas kemudian muncul satu halaman, aku masih ingat Kompas Minggu, ulasan mengenai Saman. Dan Iya. salah satu yang nulis itu Pak Umar Khayyam. Ya Umar Khayyam, terus saya kira banyak kutipan dari Ignaz Kleiden, Umar Khayyam. Itu kalau Ignaz Kleiden saya kira juri juga ya. Di situlah yang halaman saya ada wawancara saya di halaman depan. Oh, itu. Gagap itu. Tapi ya sudahlah, tapi kan di halaman dalamnya satu halaman.